Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai lingkaran. Jika pada pembahasan sebelumnya kita udah membahas mengenai persamaan lingkaran, sebelum kita ke persamaan garis singgung lingkaran, kita akan terlebih dahulu ke dalam kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Nah, oke. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum memahami mengenai persamaan lingkaran bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, sekarang untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu terdapat 3 macam, yaitu ada di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan juga bisa di luar lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran ini tentunya berguna nantinya untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi untuk mengerjakan persamaan garis singgung lingkaran itu kita perlu mengetahui titiknya itu berada di dalam, pada, atau di luar. Jadi itu akan menentukan nanti garis singgungnya. Kalau titiknya nanti di dalam, itu berarti nanti dia tidak memiliki garis singgung. Namun jika titiknya itu pada lingkaran, berarti bahwa lingkaran tersebut memiliki satu garis singgung. Namun beda lagi ketika titiknya itu berada di luar lingkaran. Nah, kalau berada di luar lingkaran bagaimana? Kalau berada di luar lingkaran, itu menunjukkan bahwa lingkaran tersebut memiliki 2 buah garis singgung. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki 3 lingkaran. Oke, saya tutup dahulu. Oke, sekarang pada lingkaran ini tadi seperti yang saya katakan, jadi kedudukan titik itu bisa di dalam lingkaran, misal di sini, misal ini titik A. Jadi yang pertama itu bisa di dalam lingkaran, yang kedua itu bisa pada lingkaran. Pada lingkaran itu misalkan titiknya di sini. Dan yang ketiga itu bisa di luar lingkaran. Misal di sini. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ketika titiknya berada di dalam, dia berarti bahwa lingkaran ini tidak memiliki garis singgung karena titiknya itu di dalam. Namun ketika dia berada pada lingkaran, dia memiliki garis singgung, dan jika di luar dia memiliki 2 garis singgung. Nah, langsung saja untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran sendiri, itu misal kita memiliki persamaan lingkaran, yaitu L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka jika kita memiliki titik A itu X, Y, dan B juga X, Y, dan C juga X, Y, maka di dalam artinya ketika nilai X, Y nya itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini, jadi L, X, Y, dia akan berada di dalam lingkaran ketika nilai X sama Y nya kita substitusikan, dia nilainya kurang dari 0. Maka ini nanti akan titiknya itu berada di dalam. Titik di dalam lingkaran. Nah, yang kedua, jika X, Y nya kita substitusikan ke persamaan lingkaran, dia hasilnya sama dengan 0. Hal itu menunjukkan bahwa titik tersebut berada pada lingkaran.
Sedangkan jika kita substitusikan X, Y nya dia lebih besar dari 0 hasilnya, maka titik itu berada di luar lingkaran. Jadi ingat langkah-langkahnya. Untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, kita cukup mensubstitusikan titik tertentu ke dalam persamaan lingkaran. Nanti kita lihat ketika kita mensubstitusikannya, apakah hasilnya itu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, misalkan di sini yang nomor 1, manakah di antara titik berikut yang terletak di dalam lingkaran? Jadi yang terletak artinya nanti ketika X sama Y nya, jadi syarat terletak itu berarti ketika kita substitusikan nilai X, Y nya, dia harus sama dengan 0 nilainya. Oke. Nah, untuk yang A bisa kita coba teman-teman coba terlebih dahulu. Silakan untuk mempause video ini jika ingin mencoba yang terlebih dahulu. Jika tidak, akan kita lanjutkan. Misalkan titik yang pertama yaitu 4,2, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Maka menjadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 8 kali 2 dikurangi 5. Nah, ini hasilnya adalah 16 tambah 4 dikurangi 16 ditambah 16 dikurangi 5. Nah, ini sama ini 0, ini minus 5. Oh, ini hasilnya itu adalah tidak sama dengan 0. Hasilnya itu dia sama dengan berapa nih? Kalau kita hitung-hitung, 16 tambah 4 20 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 15. Artinya dia lebih besar dari 0. Berarti titik 4,2 ini berada di luar lingkaran. Oke. Kita lanjut ke titik selanjutnya, yaitu 5,-2. Oke, dengan cara yang sama kita langsung saja. Berarti 5 kuadrat itu 25 ditambah minus 2 kuadrat itu adalah 4, terus dikurangi dengan 20, terus dikurangi dengan 16, kemudian dikurangi dengan 5. Oke, ini 25 habis dengan ini, kemudian 4 dikurangi 16 itu hasilnya adalah minus 12. Artinya dia kurang dari 0. Artinya titik yang D ini berada di mana? Di dalam lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita akan menguji titik yang kita acak aja. Misal kita langsung ke yang C, misalkan min 2,1. Berarti jadinya 4 ditambah 1 ditambah 8 dikurangi 8 ya, kemudian dikurangi dengan 5. Ini sama ini habis, kemudian 4 tambah 1 5 dikurangi 5 adalah 0. Nah, dia sama dengan 0, berarti titik yang terletak, yang ditanyakan, mohon maaf, di sini yang ditanyakan itu yang terletak di dalam. Berarti syaratnya keliru. Syaratnya itu adalah kurang dari 0. Maka jawabannya adalah yang 5,-2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan bagi yang mau mengerjakan terlebih dahulu boleh mempause-nya. Jika tidak, akan kita lanjutkan. Nah, titik K terletak pada lingkaran. Oke, untuk soal nomor 2, dia terletak pada lingkaran. Artinya apa? Artinya ketika nilai atau titik T-nya ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran, dia harus sama dengan 0.
Jadi kita langsung saja, di situ persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat minus 13 plus 5y plus 6, dia harus sama dengan 0 karena dia terletak pada lingkaran. Kemudian mari kita substitusikan titik k, 3-nya. Berarti ini k kuadrat ditambah 3 kuadrat min ini 13k ya. 13k ditambah 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti ini k kuadrat dikurangin 13k, kemudian ini 9 ditambah dengan 15 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Berarti kita peroleh k kuadrat minus 13k. Ini kita jumlahkan, 9 tambah 6 itu adalah 15 tambah 15 adalah 30. Ini sama dengan nah, kemudian mari kita faktorkan. Berarti kita faktorkan, ini jadi k-10 kali k-3 sama dengan 0. Nah, berarti k-nya kita peroleh bahwa k sama dengan 10 atau ini k ya, k sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 10 atau 3. Berarti dalam modal adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3, silakan teman-teman bisa mencobanya sendiri. Berarti karena yang ditanyakan adalah titik yang berada di luar lingkaran, artinya apa? Artinya ketika nanti titiknya disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, dia harus lebih besar dari 0. Jadi silakan teman-teman coba titik-titik ini disubstitusikan ke persamaan lingkaran ini, yang mana yang hasilnya itu adalah lebih besar dari 0, maka dia adalah jawabannya. Oke, bisa coba sendiri. Kemudian untuk yang nomor 4, untuk nomor 4 silakan teman-teman coba kembali. Di sini ada kata-kata terletak pada lingkaran. Nah, jika terletak pada lingkaran, berarti nanti silakan untuk titik P-nya disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Nanti dia harus sama dengan 0. Nah, setelah itu nanti akan kita peroleh nilai A-nya. Oke, itulah untuk video kita kali ini. Jadi silakan untuk 2 soal yang terakhir bisa teman-teman coba. Nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga video mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran ini bisa dipahami dengan mudah, dan silakan teman-teman untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe video ini tentunya untuk mendukung channel kita ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk video-video berikutnya, yaitu video mengenai, kita akan bahas mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran itu seperti apa.